Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat petani semuanya. Kita langsung aja untuk ke tanaman cabai ya. Dan video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk melebatkan buah tanaman cabai rawit ya, sahabat petani semuanya, agar dia selalu lebat, agar dia selalu eh, buahnya banyak ya, sahabat petani semuanya. Oke. Pertama ini berbicara soal pupuk ya, sahabat petani semuanya. Pupuk itu tidak ada yang jelek, semuanya bagus, sahabat petani semuanya. Tetapi di sini kita juga bingung ya kadang-kadang kita mau pakai yang mana, mau pilih yang mana karena saking banyaknya yang namanya jenis pupuk ya, sahabat petani. Itu kita jadi bingung untuk menentukan mau pakai yang mana. Nah, di sini kita sebenarnya mudah ya, sahabat petani semuanya. Seumpamanya ada 10 merek jenis pupuk. Di situ kita hanya perlu memilih salah satu saja. Seumpamanya ada NPK, Poska, Mutiara, eh, Yaramila ya, sahabat petani, seumpama ini ya. Itu kita tinggal pilih salah satu saja. Mana yang kejangkau untuk kita beli, mana yang kira-kira juga cocok sahabat petani ya kita pakai. Itu saja yang menurut kita itu mudah untuk kita dapatkan. Kalau seumpamanya sahabat petani semuanya mau menggunakan organik itu juga bisa. Yang penting kalau organik itu kita mau bikin saja itu ya. Kalau organik itu tidak susah, kalau organik paling mudah. Nah, di sini untuk cara melebatkan buah tanaman cabai ya, itu kita itu sebenarnya hanya perlu namanya trik pemupukan saja, sahabat petani ya. Jadi yang kita perlukan itu pemupukan. Pemupukan itu di awal kita sebelum dia berbuah itu ya, yang jelas kalau saya di sini saya menggunakan malah pupuk urea, sahabat petani ya. Kalau menggunakan kimianya, kalau menggunakan organik di sini saya bisa menggunakan asam amino, terus juga bisa menggunakan garam itu saja atau micin itu saja juga sudah cukup ya, sahabat petani semuanya. Itu dengan cara disemprotkan kalau micin itu ya. Untuk dia larinya dari atas, kalau untuk pengocoran dia kalau tanaman banyak ya memerlukan modal banyak juga kalau menggunakan micin. Nah, setelah dia mulai masuk dalam masa generatif ya atau masa berbuah, sahabat petani, itu di sini kita melakukan pemupukan menggunakan pupuk yang sudah mempunyai kandungan K dan P ya, sahabat petani semuanya, atau kalsium atau fosfat dan kalium, dia agar buahnya jadi. Dan cara pemupukannya di sini kita kalau untuk pembuahan itu lebih bagus sebenarnya kalau menggunakan NPK Mutiara atau kimia itu kita lubangi saja. Di sini kita tabur di dalam lubangnya. Itu kalau menggunakan pupuk NPK. Kalau untuk pupuk organik ya, sahabat petani semuanya, di sini kita tidak bisa memasukkan ke dalam lubangnya karena dia cair ya. Jadi kita agak susah juga untuk mengaturnya. Jadi tetap kalau untuk organik itu kita kocorkan, kita campurkan ke dalam drum, sahabat petani semuanya ya, agar nanti buahnya dia lebat dan rimbun seperti ini, sahabat petani. Sebenarnya itu tadi untuk pemupukan itu tadi kita hanya memerlukan trik dan jarak ya, jarak waktunya itu kita kalau seumpamanya pupuk kimia itu kalau bisa memang agak diperlambat, sahabat petani semuanya ya. Jadi 21 hari sekali itu kita pupuk lagi menggunakan pupuk kimia. Kalau pupuk organik di sini kita memang berani menggunakan terus-menerus karena tidak ada efek sampingnya. Kalau pupuk kimia, kalau semakin sering kita memupukkannya ya memang bagus, tetapi nanti efek sampingnya ya tanaman ini tidak akan lama, sahabat petani. Jadi cuman kira-kira dia nanti kalau menggunakan organik itu bisa 15 kali petik seumpamanya ya. Kalau menggunakan kimia hanya kurang lebihnya paling itu 10 kali petik, sahabat petani semuanya, itu tanaman sudah ngetrek, sudah tidak bisa berbuah lagi. Jadi untuk pemupukan itu jangan terlalu sering sebenarnya kalau menggunakan pupuk kimia. Nah, yang jelas di sini kita yang penting itu tadi kita pilih salah satu mana yang cocok, mana yang mudah, sahabat petani semuanya. Kita nggak usah bingung-bingung sama jenis pupuk. Kenapa kok banyak ya, sahabat petani semua, jenis pupuk? Karena memang pupuk itu banyak sekali. Kalau kita baca bukunya itu tidak selesai mungkin dalam waktu 1 tahun kayaknya, sahabat petani semuanya, buku tentang pupuk pertanian, sahabat petani. Dan kemudian di sini untuk bagian atas ya, bagian atas ini penyemprotan, sahabat petani. Penyemprotan di sini kalau kita mau semprot menggunakan pupuk itu jangan kita campur dengan fungisida. Ya apapun alasannya kita jangan campur menggunakan fungisida karena fungisida dan
pupuk itu kalau kita campur ya salah satunya akan kalah dan akan percuma saja. Nah, disitulah kita nanti malah modalnya habis, ya tanaman malah tidak jadi bagus sahabat petani semuanya. Untuk yang namanya patek di sini ya, ini memang ini di sini udah musim hujan banyak ya. Yang namanya patek ini sudah mulai keluar semua. Patek itu sebenarnya sangat mudah membasminya. Tetapi sebenarnya yang tidak mudah itu adalah tepat waktunya sahabat petani. Karena kita kalau mau membasmi yang namanya patek itu kita harus menggunakan 5T ya. Tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis, tepat pemilihan fungisida, dan tepat pemilihan fungisida dan tepat mutunya sahabat petani semuanya. Itu cuma 5 itu saja ya kita untuk mengendalikan sama yang namanya patek. Cuman ada salah satu di sini yang paling susah, yaitu tepat waktunya sahabat petani. Karena biasanya ya, ini saya sendiri juga ya, biasanya itu kalau sudah waktunya nyemprot itu pasti nggak bisa terus menerus. Kalau seumpamanya 1 minggu ini kita bisa tepat waktu, minggu besoknya kita nggak bisa tepat waktu udah, karena entah itu cuaca hujan sebelum kita nyemprot atau cuaca terlalu panas juga bisa ya. Bahkan kadang-kadang kita memang juga mempunyai keperluan lain gitu. Nah, makanya itu yang paling susah itu yang namanya tepat waktu sahabat petani semuanya. Nah, untuk sahabat petani, semoga cara-cara dan trik saya itu bermanfaat tadi ya sahabat petani semuanya, agar kita sama-sama bisa menyehatkan tanaman kita ya. Dan untuk dari bawah ini sahabat petani ya, dari bawah untuk awal ini sebelum kita tanam itu sebenarnya untuk pemupukan ini memang kita memerlukan pupuk yang agak sedikit banyak ya. Karena untuk awal ini ya sahabat petani semuanya, yang namanya pupuk itu kita stoki ya, stoki banyak di dalam tanah ini terlebih dahulu sebelum kita itu melakukan penanaman ya. Itu nanti fungsinya ya agar tanaman ini dia tercukupi nutrisinya, dia tercukupi stok makannya, dan dia akan hanya memikirkan kesuburannya saja, tidak memikirkan mencari makan yang terlalu banyak sahabat petani semuanya. Itu penting, sangat penting sekali untuk bertani ini ya, yang namanya stok full makanan pada tanaman itu harus kita full. Karena untuk cara bagaimana supaya dia stok makanannya full ya, memang di sini kita agak sedikit memperbanyak yang namanya modal. Pertama, kalau seumpamanya kita tanam 1000 pohon, di sini kita kasih pupuknya 30 karungan sahabat petani semuanya ya. Jadi di atas standarnya. Pertama, ini untuk tanaman cabai rawit hijau lokal ya sahabat petani semuanya, agar dia bisa berumur panjang. Kalau untuk tanaman cabai hibrida saya memang tidak membudidayakannya ya, tidak membudidayakan yang namanya cabai rawit merah, cabai caplak itu juga saya tidak, karena di daerah saya sini sangat ekstrim sekali ya. Jangankan yang di titik merah, yang di titik hijau pun sudah banyak sekali penyakitnya ya sahabat petani semuanya. Jadi makanya saya tidak membudidayakan yang namanya tanaman cabai rawit merah sahabat petani semuanya. Oke, jadi begitu, semoga penjelasan saya tadi bermanfaat buat sahabat petani semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.